warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan semoga puasa kita memperoleh rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga nanti di hari akhir kita memperoleh syafaatnya. Pemirsa yang berbahagia, izinkan pada sore hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema meneladani sifat Rasulullah, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah dalam keseharian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Dalam syariat Islam, Rasulullah adalah menjadi tauladan bagi kita semua, sehingga sudah sewajarnya atau sudah seharusnya kita sebagai umat manusia untuk meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah untuk meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termuat dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan bagimu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran, orang yang meyakini adanya hari akhir dan selalu mengingat Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini bahwa umat muslim diperintahkan untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sudah seharusnya untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah, Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah. Untuk bisa meneladani sifat Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah dalam diri Rasulullah, maka kita perlu untuk memahami arti dari sifat Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah. Siddiq adalah benar, maka orang yang siddiq adalah orang yang benar, ia yang berkata benar dan jujur. Untuk itu, kita sebagai umat muslim sudah seharusnya untuk senantiasa berkata benar dan jujur, baik sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai istri, atau sebagai warga negara Indonesia. Sudah sewajarnya kita harus senantiasa berkata benar atau jujur. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Untuk meneladani sifat amanah, maka seorang muslim haruslah senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Dan kita tidak boleh sekalipun berbuat curang atau ingkar terhadap sesuatu yang sudah diamanahkan kepada kita, sehingga kita bisa menjaga amanah itu menjadi melekat dalam diri kita. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita juga harus senantiasa untuk menjaga kepercayaan amanah yang sudah diberikan kepada kita, baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang muslim,
maupun sebagai istri, sebaiknya kita selalu senantiasa untuk menunjukkan sikap amanah ini. Yang ketiga adalah tabligh, artinya adalah menyampaikan. Sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Sedangkan manusia atau umat muslim bisa meneladani sifat tersebut dengan senantiasa menyampaikan nasihat dalam kebaikan. Umat muslim sering memberikan memberikan nasihat atau kebaikan kepada umat muslim yang lain, sehingga kita menyampaikan informasi itu hal-hal yang positif, jangan menyampaikan berita yang hoak yang akan memecah belah. Oleh karena itu, dalam meneladani sifat tabligh ini, kita harus menyampaikan berita sesuai dengan fakta, jangan menebar hoak di mana-mana. Kita harus menjauhi itu. Yang terakhir adalah fatonah. Fatonah adalah cerdas atau pandai, bahwa untuk meneladani sifat Rasulullah tentang fatonah, sebaiknya umat muslim senantiasa semangat dalam menimba ilmu agar kelak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan kehidupan dunia yang lebih baik. Rasulullah memang dikenal sebagai pribadi yang cerdas, tapi dalam dunia psikologi itu ada istilah cerdas dan pandai. Kalau cerdas itu adalah memang sudah given, pemberian dari Allah. Jadi ada seseorang yang sekali membaca kemudian mudah untuk mengingat, mudah untuk mengucapkan dengan benar. Ada seseorang yang harus membaca berulang kali sehingga baru memahami konteks. Oleh karena itu, kita dilahirkan sebagai manusia yang mempunyai akal, maka kita berupaya untuk bagaimana bisa memperoleh ilmu itu, boleh memperoleh pengetahuan itu sehingga menjadi pribadi yang cerdas atau pribadi yang pandai, sehingga bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Menjadi manusia yang memiliki sifat baik adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan banyak keberkahan. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim sudah seharusnya untuk selalu meneladani sifat terpuji Rasulullah, Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Mari kita sebagai umat muslim untuk senantiasa meneladani sifat-sifat Rasulullah, Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah agar dapat mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.